Oke, kita kembali lagi dalam video pembelajaran interaktif ya pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2010. Tetapi sebelum kita mulai evaluasi pada video pertama, ternyata setelah kita dengar-dengar suaranya jadi seperti mantul ya, nggak jelas. Entah karena memang suaranya yang jelek atau memang ini mikrofonnya yang jelek. Karena ini sebenarnya bukan mikrofon ya, karena kita menggunakan headset. Kita konfigurasi menggunakan headset. Mungkin hasil akan lebih maksimal kalau kita menggunakan mikrofon ya. Tapi it's okay. Semoga kita bisa belajar lebih aktif lagi. Oke. Nanti kita akan perbaiki lagi, kita evaluasi lagi. Oke, pertemuan yang selanjutnya adalah atau tutorial selanjutnya adalah kita belajar menggunakan fungsi aritmatik pada Visual Studio 2010. Seperti biasa, operator aritmatik itu ada plus, minus, kali, bagi, pangkat, dan sebagainya. Coba kita buat ya. Ini lebih simple daripada menggunakan program Delphi seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita buat dulu Visual Studio 2010. Kita buat new project terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ganti menjadi pertemuan 2. Kita ganti lokasi penyimpanan. Di sini sudah ada pertemuan awal. Kita buat lagi pertemuan kedua. Select folder. Pertemuan kedua, select folder. Dia ada di pertemuan 1, pertemuan kedua. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Ya, ini sedikit kesalahan. Kita klik local disk. Kita buat folder baru. Pertemuan kedua. Select folder. Sudah ya, pertemuan kedua. Oke. Oke, sudah muncul. Setidaknya kita sudah sedikit hafal tentang conditioner. Coba kita buat sekarang. Di sini kita ganti menjadi aritmatik. Kemudian ini bisa kita ganti. Oke. Enter yes. Sip. Yang selanjutnya toolbox kita tampilkan dulu. Kita buat di sini. Kita ganti teksnya menjadi pertemuan. Enter. Oh, salah ya. Bukan pertemuan tetapi penggunaan aritmatika. Oke. Sudah ya, penggunaan aritmatika di sini. Jam belajar tetapi masih ada kebutuhan. Ini saya buat di kamar sebelah ya. Ada dimensinya 4. Oke, kita lanjutkan. Coba kita tambahkan textbook di sini. Textbook 1, kemudian textbook 2, kemudian textbook 3. Oke. Untuk memperjelas, kita tambahkan label. Di sini kita buat menjadi nilai 1. Kita buat lagi nilai 2. Hasil. Oke. Coba perhatikan ketika kita klik kemudian kita geser ya, ada garis biru, kemudian ada violet ya. Ini dinamakan dengan guideline atau guideline ya di sini. Ini untuk mengatur sejajar atau tidaknya dengan objek-objek yang lain. Coba kita lepas. Kemudian kita buat suatu buah tombol di sini. Kita atur guideline biar lurus. Di sini kita buat tambah. Ini bisa kita copy paste sebenarnya.
coba kita tekan Ctrl C, Ctrl V, kita ganti menjadi tambah kurang, kita Ctrl V lagi, kali, kemudian Ctrl V lagi, di sini bagi, Ctrl V lagi, kita tambah kurang kali bagi, tutup. Cukup. Kalau sudah, selanjutnya adalah memberikan nama objek untuk button. Kita klik. Coba kita cari dulu button atau meme button 1. Kita ganti menjadi btn tambah. Di sini btn kurang. Di sini btn kali enter, btn bagi, di sini btn tutup, enter. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan coding ya, tentang aritmatik. Caranya kita double klik tombol tambah di sini. Oke, setelah muncul, maka yang harus kita lakukan adalah kita ketik teks box 3 titik teks sama dengan file buka kurung teks box 1 titik teks tutup kurung ditambah file dalam kurung teks box 2 titik teks tutup. Oke, cukup. Coba kita simpan, save all. Coba kita jalankan. Oke, coba diperhatikan. Kita isi 12, ini 2. Kita klik tambah, maka otomatis di sini akan jadi 14. Kita masuk pada penjelasan. Artinya bahwa teks box 3 atau hasil akan berisi file atau value atau hasil dari teks box 1 ditambah hasil dari teks box 2. Oke, saya ulangi. Teks box 3 akan berisi teks box 1 ditambah teks box 2. Maka di sini adalah 12 ditambah 2, hasilnya adalah 14. Jadi ini adalah teks box 1, teks box 2, teks box 3. Oke, ini aritmatik penjumlahan ya. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah untuk penugasan, coba dibuat untuk yang kurang, kemudian kali bagi. Oke, saya akan isi tombol tutup ya. Di sini kita close dulu. Oke, kita kembali pada form designer. Ini bisa kita close. Double klik pada tombol tutup. Kemudian kita ketik kode seperti ini, mi titik close. Oke, artinya form ini akan ditutup close. Oke, kita kembali di sini. Kita teks. Oke, kita klik tutup, maka otomatis akan tertutup di sini ya. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan untuk pembuatan kode tombol kurang kali bagi. Oke, caranya adalah sama, bahkan ini jauh lebih simpel bila dibandingkan dengan Borland PLP, di mana kita akan menggunakan banyak coding di situ ya. Salah satu coding saja, titik saja atau koma saja kita hapus, maka itu akan terjadi fatal error. Nah, kalau di Visual Studio 2010, kalau ini kita hapus, maka di sini akan muncul garis warna biru ya. Ini menandakan bahwa ini salah, ada yang kurang kita tambahkan. Nah, ini
berkaitan dengan bahasa pemrograman atau berkaitan dengan kode program ini adalah ilmu pasti tidak bisa kita kurangi atau kita pikirkan. Kalau ada titik maka kita buat titik, kalau tidak ada ya maka tidak usah. Oke, yang selanjutnya coba Anda buat untuk tombol kurang, kali, dan bagi. Bisa meniru kode yang ada ditambah, kita hanya mengganti operatornya saja. Oke, silakan bekerja, semoga berhasil. Terima kasih.